Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Natasha, nomor urut 1 dari kelas manajemen D. Dalam video ini, saya akan memaparkan bab 10 dari buku Kashmir. Nilai penting bagi seorang manajer keuangan adalah bagaimana mereka mampu untuk menciptakan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Salah satu strategi yang penting untuk mencapai laba dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan secara optimal. Dalam praktiknya, memang banyak kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penjualan tersebut. Misalnya, daya beli masyarakat yang semakin menurun, pola konsumsi yang berubah-ubah, harga cenderung naik, serta faktor kemajuan teknologi. Seperti diketahui bahwa penjualan secara cicilan bagi perusahaan akan menghasilkan tagihan atau piutang. Penjualan barang secara angsuran atau secara kredit yang menghasilkan piutang biasanya dilakukan oleh perusahaan dan keuangan seperti perdagangan, jasa, atau industri. Bagi perusahaan seperti bank yang kegiatan utamanya memberikan pinjaman atau simpanan kepada nasabah akan menghasilkan pinjaman kredit yang juga pengembaliannya di masa yang akan datang. Artinya, pembelian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya juga memiliki jangka waktu tertentu untuk dikembalikan. Menurut buku Kashmir, piutang dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu piutang dalam bentuk penjualan barang atau jasa oleh perusahaan dagang, dan kedua, pinjaman kredit dalam arti pemberian atau penyaluran dalam bentuk uang oleh lembaga keuangan seperti bank. Jelas bahwa baik piutang atau maupun pinjaman memberikan manfaat bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun transaksi kredit oleh perbankan. Sedangkan arti penting piutang maupun pinjaman bagi masing-masing pihak yang memberikan pembelian barang secara angsuran ataupun bagi yang menerima pinjaman sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, untuk memperoleh pelanggan baru, untuk mempertahankan loyalitas, atau untuk meningkatkan market share. Meningkatkan penjualan dapat diartikan agar omset penjualan meningkat atau bertambah dari waktu ke waktu. Atau dengan kata lain, penjualan yang diharapkan lebih besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjualan secara angsuran juga dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Artinya, secara kuantitas, pelanggan akan bertambah dari jumlah sebelumnya. Memperoleh pelanggan baru, artinya perusahaan berusaha menjaring pelanggan baru sebelum dijarah pesaing. Menjaga loyalitas pelanggan yang lama, artinya terkadang jika selamanya pelanggan memiliki daya tunai untuk membeli barang dengan alasan tertentu, sehingga jika dipaksakan, maka mungkin pelanggan tidak akan membeli produk kita, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berpindah kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang hendak melakukan peluasan pasar, hal ini penting dilakukan untuk mengalahkan pesaingnya, meskipun juga mungkin melakukan kebijakan yang sama. Meningkatkan penjualan tidak identik dengan meningkatkan laba atau keuntungan. Namun, dalam praktiknya apabila penjualan akan meningkat, kemungkinan besar laba akan meningkat pula. Selanjutnya, bagi perusahaan yang memperoleh pembelian barang atau jasa yang pembayarannya secara angsuran. Pertama, yaitu mengurangi penyediaan kebutuhan modal secara tunai. Artinya, terkadang perusahaan memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan dana. Dengan memperoleh barang yang pembayarannya secara angsuran, maka perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksinya, terutama untuk pembelian bahan bakunya. Seringkali akibat kekurangan modal, sementara produksi harus tetap jalan, maka perusahaan tidak memiliki dana
secara tunai mengakibatkan macetnya produksi. Demikian pula bagi perusahaan dagang akibat adanya keterbatasan dana. Sementara itu, order barang atau permintaan barang terus meningkat tanpa memperoleh pembelian barang secara angsuran akan mengakibatkan pembatalan order atau berkurangnya omset penjualan. Adanya pembelian barang secara angsuran, maka akan dapat mengurangi ongkos produksi atau penjualan. Perusahaan akan mampu mengatur keuangan untuk pembelian barang lainnya. Artinya, dengan adanya dana yang ada dan adanya alternatif barang lain, pembiayaan lainnya, yaitu pembelian barang secara angsuran, maka manajer akan lebih leluasa untuk mengatur keuangannya dengan skala prioritas tentunya. Meningkatkan motivasi kerja, artinya perusahaan memperoleh barang atau angsuran barang secara angsuran akan terbeban untuk bekerja lebih giat lagi guna menutupi pembayaran yang segera jatuh tempo. Bagi perbankan atau lembaga lainnya, kemampuan untuk menyalurkan dana melalui pinjaman merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan bahwa kegiatan perbankan memang memberikan atau meningkatkan jumlah pinjaman, maka akan membahayakan kehidupan bank. Demikian pula sebaliknya, apabila mampu memenuhi target kredit yang disalurkan bank, baik jumlah dana maupun jumlah debiturnya, maka merupakan keberhasilan bagi perusahaan tertentu. Secara umum, pengertian antara penjualan secara angsuran atau kredit sering pula disebut dengan kredit perdagangan dengan pinjaman yang diberikan terdapat perbedaan. Namun, makna yang terkandung di dalam pengertian tersebut memiliki kesamaan dan menjadi perbedaan kepada barang yang dijual atau disalurkan ke nasabahnya. Sebagai contoh, dalam kredit perdagangan yang diberikan atau dijual adalah berupa barang atau jasa. Sementara itu, dalam pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam bentuk uang, meskipun ada yang berbentuk barang, namun tetap dimasukkan dengan nilai sejumlah uang. Secara umum, kredit perdagangan diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya. Dari pengertian ini, terkandung bahwa dalam transaksi penjualan secara kredit adanya suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi. Di dalam kesepakatan tersebut, tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya jumlah yang harus pihak terima berikut jangka waktu pembayaran. Untuk perusahaan dagang, pengaruh dari hasil penjualan dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, maka perusahaan dagang perlu menetapkan kebijakan kredit. Tujuannya agar penjualan kredit yang diberikan akan memberikan keuntungan seperti yang diinginkan. Penundaan atau keterlambatan pembayaran oleh debitur akan merugikan perusahaan pemberi apabila debitur yang tidak mampu untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, dalam memberikan atau menjual barang secara angsuran, ada berbagai kebijakan yang harus dilakukan. Kebijakan kredit ini meliputi standar kredit, penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung berbagai risiko bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, entah keterlambatan waktu pembayaran atau kerugian karena tidak mampu lagi membayar barang yang sudah dibelinya. Dalam praktiknya, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan yaitu pelanggan terlambat membayar angsurannya kepada perusahaan, misalnya melewati batas tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang kedua, perjalanannya terkadang pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan, sehingga kondisi benar-benar macet, meskipun pelanggan masih berusaha untuk membayar. Yang ketiga yaitu pelanggan kabur, sehingga tidak dapat ditagih sama sekali. Hal ini benar-benar macet alias tidak tertagih. Selanjutnya, yang kedua adalah persyaratan kredit.
Kebijakan kredit juga berkaitan erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya. Di samping itu, jangka waktu kredit yang diberikan juga memberikan ruang gerak pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya. Sebagai contoh, perusahaan memberi persyaratan kredit 2/10, net 30, yang artinya pelanggan akan diberikan potongan pembayaran 2% dari total penjualan apabila perusahaan membayar dalam waktu 10 hari. Sedangkan jangka waktu kredit adalah 30 hari, yang artinya kredit harus dibayar dalam waktu jangka 30 hari. Bila perusahaan memberikan persyaratan kredit 2/10 net 60, artinya pelanggan akan diberikan potongan 2% dari penjualan apabila perusahaan membayar dalam waktu 10 hari. Sedangkan dalam waktu 60 hari, angsuran harus dibayarkan. Selanjutnya, perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu kredit guna meningkatkan penjualan. Akan tetapi, perpanjangan jangka waktu kredit mengandung suatu resiko tertanamnya dana dalam piutang makin besar dan makin berpotensi membuat kredit tersebut macet. Kemudian untuk merangsang kecepatan pembayaran, kredit dapat pula dilakukan dengan potongan kas atau cash discount. Pemberian potongan ini dapat dilakukan dengan menaikkan potongan seperti 2/10 net 30 menjadi 3/10 net 30 atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ketiga, kebijakan penagihan. Apabila pelanggan tersebut terlambat untuk membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon. Yang kedua, apabila melalui teguran baik surat maupun telepon sudah tidak ditanggapi, maka perusahaan dapat menyerahkannya ke badan penagih atau collection agency, semacam debt collector, untuk menagih kredit tersebut hingga tertagih. Yang keempat yaitu rasio yang berhubungan dengan piutang. Penjualan secara kredit akan mengakibatkan atau mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen perlu menilai kinerja dari suatu piutangnya. Alat ukur untuk menilai kinerja suatu piutang dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang tersebut. Sedangkan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang tersebut sebagai berikut, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama tagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang pinjaman dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Makin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang makin rendah atau bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan makin baik. Sebaliknya, jika rasio perputaran makin rendah, maka ada over investment dalam piutang. Yang jelas bahwa rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan pengolahan piutang. Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan kredit dan rata-rata piutangnya. Rumusan untuk mencari receivable turnover adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi piutang. Selanjutnya, D. Hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Bagi bank yang akan memberikan kredit, perlu juga menghitung hari rata-rata penagihan piutang.
Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih, dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, dapat digunakan rumus yaitu piutang rata-rata dikali 360 per atau dibagi penjualan kredit. Selanjutnya yaitu pengertian pinjaman atau kredit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dana pinjaman atau kredit yang diperoleh oleh perusahaan memiliki manfaat yang sangat besar dan dalam hal memenuhi dana. Pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah bahwa memang dana tersebut sangat dibutuhkan atau sesuai pemanfaatannya. Artinya, jangan sampai dana yang dibutuhkan melebihi kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga ada dana yang menganggur. Sementara beban bunga yang harus dibayar terus-menerus. Kalau ini yang terjadi, justru akan menjadi beban bagi si penerima pinjaman tersebut. Secara umum dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa Latin disebut creder. Artinya, kepercayaan pihak bank atau kreditor kepada nasabah atau debitur, bahwa bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam praktiknya, kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun kredit perdagangan memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah: pertama, kepercayaan; kedua, kesepakatan; yang ketiga, balas budi, risiko, dan jangka waktu. Dalam menyalurkan kredit, dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit, yaitu penentuan jenis kredit, dipilah-pilah kredit sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi kegunaan, yaitu kredit investasi dan kredit kerja modal; dari segi tujuan, yaitu kredit produktif dan konsumtif. Perhitungan kredit atau perhitungan kebutuhan kredit maksudnya adalah jumlah kredit yang ditentukan atau yang dibutuhkan oleh sebuah nasabah. Jumlah ini memang dihitung dari kebutuhan akan dana guna membiayai suatu investasi. Dalam praktiknya, seringkali nasabah yang mengajukan kredit dengan jumlah tertentu dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang melebihi dari yang diminta. Namun terkadang tidak jarang pula bank juga menawarkan kepada nasabah untuk menambah jumlah kredit di atas jumlah yang diminta. Kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan dan sesuai kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Artinya, besarnya penyaluran kredit disesuaikan dengan kebijakan manajemen bank untuk sektor tertentu. Misalnya, kemudian juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah tersebut. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis dalam praktiknya. Terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit, yaitu dengan 5 of C, yaitu karakter, kapasitas, capital, kondisi, dan kolateral. Sedangkan di samping itu juga
untuk menjadi motivasi nasabah untuk membayar karena jaminannya ditahan oleh bank dengan melihat pada 7 of P, yaitu personality, purpose, priority, payment, prospect, profitability, dan protection. Sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.